Yuk, kita selami salah satu surah paling kaya cerita di Al-Quran, Asy-Syu'ara atau para penyair. Nah, surah ini dibuka dengan cara yang unik. Bukan dengan perintah, tapi dengan empati pada kesedihan Nabi Muhammad. Saking sedihnya karena penolakan kaumnya, sampai-sampai digambarkan seolah beliau akan membinasakan diri. Sebagai penghibur, surah ini lalu menceritakan kisah terpanjangnya, duel antara Musa dan Fir'aun. Ini bukan cuma perselisihan pribadi ya, tapi tantangan langsung pada otoritas ilahi. Disinilah terlihat jelas bedanya ilusi buatan manusia dengan kekuatan ilahi yang sesungguhnya. Puncaknya, kemenangan bagi kaum beriman dan kehancuran total bagi mereka yang sombong. Dan ternyata kisah Musa ini bukan kejadian satu kali, ini adalah pola yang terus berulang. Kita lihat polanya, mulai dari Nabi Nuh yang menghadapi kaumnya yang super keras kepala. Pesannya jelas, sembah Tuhan yang satu dan taatilah Dia. Simple kan? Tapi kaumnya menolak terus, yang akhirnya berujung pada bencana banjir besar itu. Lanjut lagi, ada kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang terkenal kuat dan sombong. Pesannya pun sama, ayo kembali pada Tuhan, tinggalkan kesombongan kalian. Dan lagi-lagi, penolakan mereka dibalas hukuman yang setimpal dengan kesombongan mereka. Jadi, polanya selalu sama kan? Kisah ini terjadi juga pada Ibrahim, Soleh, Lut, dan Syuaib. Oke, setelah semua kisah ini, kok namanya para penyair? Jawabannya ada di akhir surah. Jadi surah ini mau membedakan dengan jelas antara penyair dan seorang nabi. Ini sekaligus membantah tuduhan kalau Nabi Muhammad itu cuma seorang penyair karismatik. Terus apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua kisah ini? Intinya soal kesabaran, kemenangan kebenaran dan tanggung jawab atas pilihan kita masing-masing. Surah ini ngajak kita melihat pola sejarah. Pertanyaannya, pola yang sama masih ada nggak di zaman kita sekarang?